Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 2? Semoga di perjumpaan kita kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan di pembelajaran kita kali ini kita akan memahami dan membaca serta menerjemahkan Al-Quran Surah Al-Humazah di halaman 50 sampai dengan 53. Baik, anak-anak Bapak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan menyebutkan terjemah ayat dari Al-Quran Surah Al-Humazah. Kemudian kita menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Humazah. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak-anak Bapak semuanya mampu menerapkan kandungan Al-Quran Surah Al-Humazah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melafalkannya terlebih dahulu, kita pahami terlebih dahulu apa surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Jadi kata Al-Humazah itu artinya pengumpat. Kemudian nama surah Al-Humazah itu diambil dari kata atau dari ayat pertama ya, dari ayat pertama dari surah Al-Humazah yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat, dan surah Al-Humazah itu termasuk surah Makkiyah. Apa maksudnya? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian urutan surah Al-Humazah di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, dari 114 surah di dalam Al-Quran, surah Al-Humazah di urutan yang ke-104. Baik, kita sama-sama lafalkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita masuk ayat yang kedua ya. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Kita masuk ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Ayat keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah. Ayat yang kelima, wa ma adraka mal khutamah, narullahil muqadah. Ayat ke-6. Sekarang masuk ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Masuk ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Kita coba terjemahkan ya. Pada ayat yang pertama ya, pada ayat yang pertama, apa artinya? Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di sini di dalam ayat pertama ini menjelaskan tentang
orang yang suka mencela dan mengumpat nanti akan celaka, ya. Kemudian pada ayat yang kedua, terjemahnya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pada ayat yang kedua ini menjelaskan tentang bahwa perilaku orang-orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung-hitung kekayaannya, mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan yang fana ini. Padahal ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal di harta itu tidak kita bawa mati. Harta itu yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah dengan cara misalnya untuk menuntut ilmu. Jadi di ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki itu bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya atau yang mengekalkannya. Padahal harta yang dibanggakannya itu tidak dibawa, tidak abadi, ya. Kemudian pada ayat yang keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Di sini Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki itu tidak bermanfaat. Mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka hutamah. Jadi yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, bagi mereka balasannya di akhir nanti adalah neraka hutamah. Kemudian pada yang keenam, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Di ayat yang keenam dijelaskan, yaitu api atau azab atau balasan Allah yang dinyalakan. Pada ayat yang ketujuh, yang membakar sampai ke hati, ya. Di ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh ini menjelaskan tentang tempat bagi pencela pengumpat, yaitu neraka hutamah, merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Bisa dibayangkan, sangat luar biasa, ya, balasan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-8, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di sini Allah menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka hutamah, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Setelah kalian memahami dari kandungan surah Al-Humazah ini, mari kita berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap di dalam Al-Quran surah Al-Humazah ini. Yakinlah bahwa kalian mampu dan mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah tempat sebaik-baik perlindungan. Demikianlah isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Humazah. Semoga bermanfaat, dan sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.